Halo bro, kembali lagi di channel saya. Kali ini lagi-lagi saya ditemani oleh salah satu teman saya yang rela jauh-jauh dari Ponorogo ke Malang. Terima kasih bro atas kehadirannya dan waktunya. Ya, Emang niatnya ke sini? Enggak kan? enggak. Terus apa aku terima kasih berarti. Oke. Dia adalah Mas Randa, salah satu teman saya di kampus dulu ya Mas bro ya. Ya, Yang saat ini dia bekerja atau memiliki usaha di bidang tour and travel. Namanya apa Mas bro? Warok Tour and Travel. Oke, itu sedikit aja nih pertanyaan. Melayani apa aja Mas bro? Jadi Warok Tour itu melayani paket wisata di Jawa Bali. Kebetulan kemarin juga kami membuka trip baru, paket wisata baru di wilayah ex Karisidenan Madiun. Jadi banyak wisata-wisata menarik yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Di wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan dan sebagainya kita rangkai menjadi paket wisata yang sangat menarik. Cek aja di Instagram Warok Tour. Ya. Oke, berarti kalau saya tangkap walaupun di sini kita berwirausaha, di situ Mas Randa juga walaupun kecil atau besar sedikit berkontribusi untuk wilayah kelahiran Mas Randa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin salah satu faktornya kenapa saya mengajak Mas Randa ke sini, kita akan kulik nih trik-trik ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita harus berwirausaha. Oke ya. Oke. Kalau dari Mas Randa nih, kenapa mempertimbangkan wirausaha? Bentar, saya Ya. kasih tanda kutip. Sedangkan Mas Randa berlatar belakangkan dengan pendidikan Pak Guru nih. Kenapa kok nggak jadi pegawai kok milih wirausaha nih? Iya. Oke, jadi sebelum saya bicara panjang lebar, saya di sini bukan orang yang sangat berpengalaman, juga bukan orang yang belum sukses. Pada dasarnya saya belum sukses, sama sekali saya belum sukses. Karena saya baru memulai usaha baru 3 tahun yang lalu. Jadi kalau dikatakan sukses sangat jauh dari sukses. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan. Oke, siap. Supaya pemirsa di sini bisa sedikit mempelajari apa yang hambatan dan tantangan yang sudah saya lakukan. Oke, saya setuju dengan kata-kata itu karena sudah terlalu mainstream bro. Orang sukses sharing tentang pengalamannya, belum sukses sharing pengalamannya kan jarang bro. Iya, tapi juga banyak juga yang orang belum sukses sudah berlaku kayak orang sukses. Jadi gitu. saya sangat berhati-hati banget jangan sampai mungkin ada beberapa pemirsa yang sudah mengenal saya, oh itu belum sukses. Iya, saya belum sukses. Tapi setidaknya saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan selama ini. Supaya mungkin bisa jadi pembelajaran ya untuk penonton-penonton ya. Betul sekali. Iya. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Kenapa kok memilih berwirausaha bro? Karena begini, kita sebagai manusia itu ada 2 tipe orang. Satu tipe orang yang bisa bekerja atau bisa berjalan ketika ada tupoksi, ada perintah, ada instruksi. Kemudian yang kedua ada orang yang tipenya memang mempunyai ide yang meledak-ledak, mempunyai dia bisa berjalan ketika dia sesuai dengan nalurinya atau sesuai dengan passionnya. Nah, saya tipe orang yang kedua ini. Saya tidak terlalu tertarik pada pekerjaan-pekerjaan yang dimana notabene saya berada di bawah tekanan orang lain. Jadi secara tidak langsung dari sini saya tangkap Mas Randa tidak bisa diatur ya. Iya. Saya itu tidak bisa diatur dan tidak teratur sama sekali. Maka dari itu beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi Mas Randa untuk memilih berwirausaha. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Oke. Emang faktor apa aja sih mungkin teman-teman yang saat ini lagi bingung nih, aku mau berwirausaha atau mau memilih untuk menjadi pegawai atau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Oke, jadi pada dasarnya yang sudah saya ketahui selama ini, teman-teman terutama fresh graduate ya, itu banyak yang coro basa Jawa ini ngrambyang. Iya. Ngrambyang itu galau. Kenapa? Bagaimana saya setelah ini? Nah, menurut saya lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan apa yang kamu gemari, apa yang sesuai dengan passionmu, sesuai dengan skillmu dan kemampuanmu. Di situ kamu akan menemukan sebuah karir atau pekerjaan yang tentunya akan kamu jalani dengan maksimal. Oke, kalau dengan kata-kata ini Mas Bro,
Saya pernah dengar kalau hobi udah menjadi pekerjaan, akhirnya dia akan atau mencari hobi yang lain. Terus gimana? Maksudnya kan akhirnya di sini nantinya dia akan berpindah, mungkin berpindah de genre usaha apa karena dia udah pindah ke hobinya yang lain gitu loh, Bro. Iya, jadi begini, disitulah letak kontinuitasnya. Titik usaha itu adalah, titik berwirausaha itu adalah bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa continue dalam melaksanakan pekerjaan itu walaupun kondisinya sedang naik ataupun turun. Oke. Kuncinya di situ. Ini di situ ya. Terus itu tadi dari passion. Jadi kalau passionnya memang ingin menjadi pegawai negeri, silahkan. Oke. Jadilah pegawai negeri yang baik. Jadilah pegawai negeri yang melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksimu dan secara maksimal juga. Jadi apapun pekerjaan itu bisa sukses ketika kita totalitas. Totalitas Ya, tentunya. semua pasti punya tantangan itu, tapi setidaknya kita sudah bisa melaksanakan dengan maksimal. Oke, di sini berarti ada tipe-tipe orang yang berbeda-beda, Ya. faktor ataupun hal yang mempengaruhi dia untuk memilih hal tersebut. Ya, Oke, dari Mas Randa sendiri, kenapa kok memilih berwirausaha tentang tour? Passionnya di tour emang? saya itu pada dasarnya suka ngeluyur, saya itu Mulai. suka ngeluyur sejak waktu kuliah dulu kan saya jarang masuk itu saya ngeluyur itu. Saya itu suka ngelencar ke sana kemari, ngetrip lah. Ngetrip ya? Nah dari situ saya berpikiran kenapa trip ini tidak saya jadikan peluang bisnis, karena itu sangat tidak ada matinya. Kan manusia itu namanya rekreasi, bertamasya atau traveling itu kan sampai kapanpun pasti membutuhkan itu kan, hal pasti itu ya. membutuhkan. Dan bagi saya itu tidak termakan zaman. Nggak bisa ketika gini, misal kita sekarang bisa pesan makanan dari rumah melalui GoFood misalnya. Tapi kalau kita mau traveling, emang bisa diganti dengan sistem online. Artinya pelaksanaannya itu loh. Berarti ndelok ngene lho, di Google, Iya. ndelok foto tok online berarti. Nggak bisa. Tetap Liburan kita online. tetap mendatangi itu kan. Oke, nah, maka dari itu ada celah yang di situ cara memindahkan orang yang semuanya bekerja di Surabaya untuk ke Malang untuk bertamasya nih. Ya. Mas Randa berarti memilih jalan untuk gimana cara orang ini dapat sampai ke sini. Iya. Dan dengan segala fasilitasnya di situ. Oke. Akomodasinya, Hah? makannya atau apa. Jadi ketika orang itu berwisata sudah nggak repot-repot, dia tinggal naik kendaraan, jadwal, schedule dan sebagainya itu sudah kami atur semuanya, mempermudah. Oke, kalau dari Mas Randa nih, tantangan-tantangan untuk berwirausaha atau tantangan yang sudah yang dihadapi oleh Mas Randa nih, apa aja? Tantangannya ketika sepi, Mas. Gaspi. Ketika sepi itu kalau udah nggak dapat pemasukan itu tantangan terbesarnya biasanya orang itu akan goyang. Ya. Nah, ketika goyang pilihannya hanya satu, melanjutkan atau ditutup. Kalau sudah ditutup berarti kita sudah nggak lolos dalam ujian itu, karena sampai kapanpun itu pasti ada, karena dinamis banget. Namanya wirausaha itu dinamis, kita pasti kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Oke, cara menghadapi tantangan tersebut ini salah satu contoh dari Mas Randa ya. Salah satu, karena sepi di sini itu adalah termasuk tantangan. Cara menghadapi Mas Randa? Telaten dan ulet. Telaten Dan dan ulet, itu istilah Jawanya moto picek kuping budek. Apa itu? Apa? Ya wis gak gagas, gak reken wis. Arpo naik ataupun turun, udah kita pokoknya jalan Konsisten. aja. Konsisten, udah kita pokoknya jalan terus saja. Oke, itu tadi adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Mas Randa di bidang tour and travel ya. Sebelumnya udah pernah nyoba atau mengalami kegagalan yang lain di wirausaha? Sering. Contoh salah satu contohnya apa, Bro? Sebelum saya fokus di tour itu saya semester berapa ya saya jualan flash disk itu? Flash disk. Waktu kuliah Semester ya? 3 kalau nggak semester 4 itu saya jualan flash disk. Rugi terus. Dan jualan power bank, rugi terus. Kemudian jualan kaos konveksi, rugi terus. Pernah sih untung, kemudian uangnya habis. Habis itu saya lulus kuliah, saya masuk proyek.
setelah di itu proyek pemerintah itu, jadi bikin apa itu selokan, bikin jalan, bikin gedung dan sebagainya. Di situ kan memegang manajemennya lebih besar ya. Di situ saya kolaps. Bisa Oke. dikatakan kolaps. Bisa temukan nggak faktor yang memengaruhi pada saat itu Mas Randa memilih jualan flashdisknya? Katakan flashdisk powerbank. Kenapa kok gagal? Apa yang kurang? Karena tidak ada pengalaman dan saya tidak belajar dari apa yang kesalahan yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat itu hanya nafsu saja, emosi sesaat. Karena memang masih sangat usia sangat remaja pada saat itu. Remajamu wis brengos. Jadi bener-bener ogros cara wong Jawa nih. Belum matang lah. Belum matang. Untuk menghadapi hal Iya. tersebut. Jadi ketika gagal itu nggak terus bagaimana evaluasi nggak, ya udah lanjut tuh sampai gagal lagi. Akhirnya setelah capek gagalnya terus baru, oh saya kemarin salah gini. Oke, emang terkadang ada beberapa hal ataupun trik berwirausaha yang di situ nggak kita dapatkan di seminar-seminar wirausaha. Setuju nggak? Ya. Maksudnya gini, kan kebanyakan nih yang saya lihat nih, kita bahkan pemerintah juga menganjurkan untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain, ini opini saya ya, kalau semuanya disodorkan untuk ayo berwirausaha dan lain sebagainya, akhirnya ada faktor yang di situ kalau menghadapi hal tersebut dia tidak siap. Akhirnya akan mengakibatkan teman-teman wirausaha tadi yang menghadapi tersebut trauma. Ya. Nah, kenapa Mas Randa nggak trauma di wirausaha? Jadi sebenarnya begini, ketika kita kembali kepada materi-materi seminar yang sudah sering berjalan selama ini, memang ada beberapa poin yang memang tidak disampaikan karena kebanyakan dari teman-teman motivator itu lebih mengedepankan sisi-sisi baiknya supaya para peserta itu mau untuk berwirausaha. Padahal wirausaha itu sangat banyak banget hal-hal buruk yang sangat pahit. Nah, hal buruk dan hal pahit yang selama ini terjadi itu setiap orang berbeda. Setiap orang mempunyai motif yang berbeda, setiap orang mempunyai lorong yang berbeda, setiap orang juga mempunyai jalan bisnis yang berbeda. Yang berbeda-beda Yang berbeda-beda juga. Sehingga kalau ditanya bagaimana cara menghadapinya itu ya kembali ke kitanya lagi. Karena setiap orang itu tadi nggak sama. Ketika Mas Nafis Nafis bercerita tentang saya punya kegagalan seperti ini, cara saya belum tentu cara yang saya sodorkan bisa digunakan oleh Mas Nafis. Oke. Jadi sekali lagi bisnis atau wirausaha itu adalah sebuah bentuk usaha yang benar-benar mulai A sampai Z-nya harus sesuai dengan karakternya orang itu. Karakternya. Ya. Bahkan di sini saya mengalami tantangan di sini nih. Terus Mas Randa punya tantangan yang sama. Mungkin solusi yang didapatkan atau solusi yang manjur untuk menghadapi hal tersebut bisa tidak sama ya. Bisa tidak sama. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Cara memilih solusi, cara memilih Ya. hal apa Jadi yang harus kita lakukan. kalau lebih didetailkan lagi, ketika kita sudah mau memulai, saya akan usaha A. Di situ kita harus menghitung. Nanti ketika saya untungnya seperti ini. Ketika saya gagalnya seperti ini. Ketika saya mengambil pinjaman ke si A, berarti saya harus punya pemasukan setiap bulan segini. Kalau saya setiap bulan tidak sampai segini, berarti saya begini. Itu harus sudah dihitung secara pasti. Nah, berkait dengan itu, bukan berarti terus kalian kita malah kayak guru ya. Kembali kayak guru. Pak Guru saya. Bukan berarti saya untuk menghambat teman-teman untuk tidak berwirausaha, karena pada prinsipnya kunci utamanya kita berwirausaha adalah keberanian. Jadi setelah kita berani melangkah, saya berwirausaha. Sudah langsung dimulai seketika itu juga. Langsung dimulai, terus dimulai apanya? Dimulai apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian ketahui udah.
Tapi gini Mas Bro, oke kita udah yakin nih dengan memilih untuk berwirausaha modal segini. Oke, karena udah mengikuti seminar ataupun materi pembelajaran tentang wirausaha nih ya. Tapi akhirnya kan pernah dengar bahwa memulai wirausaha itu tidak semudah untuk mempertahankan wirausaha itu tidak semudah memulai wirausahanya. Ya. Nah, maka dari itu di situ kan kita harus terus upgrade nih apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Jadi ketika kita memulai berwirausaha itu yang pertama adalah berani. Nggak usah banyak alasan lah kita itu nanti kadang-kadang saya tuh kalau mau memulai usaha itu nanti begini. Kalau sudah seperti itu nggak usah memulai usaha. Mending gitu ya. Mending nggak usah usaha, udah. Jadi yang penting berani dulu. Berani untuk memulai. Berarti berani untuk memulai ya. Berarti konsep wirausahanya itu perlu disusun dulu nggak? Pasti sebelumnya sudah pasti punya angan-angan saya pengen jualan kacang. Nah, memulai usaha kacang itu loh yang kadang itu sulit. Ngomong-ngomong salah kacang guys, kalau kopi ini karena rokoknya gak enak bro. Rokok cuk, aku gak rokok gak iso ngomong aku. Yo kacang. Ngomong-ngomong masalah kacang. Aku mau ngobrol tapi bisa ini. Kan kita mencoba-coba bro, siapa tahu 1-2 orang yang nantinya setelah lihat ini terinspirasi atau termotivasi untuk berwirausaha atau enggak kan gitu kan. Oh ternyata yang belum tahu mungkin ternyata berwirausaha itu sulit. Iya. Jadi obrolan kita yang dari tadi itu sebenarnya kan ngalor ngidul ngitan ngulon gitu ya. Poinnya di sini. Kita harus berani dulu, berani untuk memulai. Seperti katanya Bob Sadino. Kalau kamu mau usaha, tips yang paling ampuh adalah mulai sekarang juga. Kalau orang udah, misal ada orang tanya ke kita ya, Mas aku pengen usaha, tapi usaha apa ya? Sebenarnya dia itu sudah punya angan-angan, sudah punya rencana, itu pasti. Cuma dia ragu dengan rencananya dia. Kalau menghadapi hal tersebut, langkah yang harus kita lakukan, mending enggak atau mending iya? Maksudnya kita Si dia yang bertanya itu. Ya lanjut, sebenarnya kan dia sudah punya rencana. Tinggal bagaimana memberanikan diri untuk memulai, gitu loh. Sudah, kalau berani jujur, pasti dia itu sudah punya rencana. Cuma nggak yakin aja. Jadi berani memulai. Nanti kalau sudah berani memulai, misal tadi ya kayak kita ngomong kacang tadi ya, kita sudah punya rencana mau jualan kacang, berani segera beli kacang. Oke. Nah, terus nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Terus belinya kacang pakai apa, Mas? Kan kita nggak punya modal, pasti gini. Udah mulai dulu kamu beli kacang, udah. Oke, kita mengeluarkan modal nih. Nanti disangka lagi, masa nggak punya uang untuk beli kacang yang pertama itu saya nggak punya. Kalau kamu sudah seperti itu, nggak usah usaha. Nggak usah usaha mending ya. Kalau udah berani, ya kan? Orang itu kalau sudah berani, pasti bagaimana nanti caranya membeli kacang yang pertama itu nanti bagaimana itu secara otomatis otak itu akan mesti memberikan jawaban benar sendiri ya. Entah pinjam orang tua, entah bagaimana itu pasti. Ya? Ngingu tuh yuk. Nah, ngingu itu atau gimana? Kan kuncinya seperti itu. Kalau udah banyak alasan, saya nggak punya modal Mas untuk beli kacang yang pertama. Mas, kacang itu yang baik yang seperti apa? Itu sudah lebih baik nggak usah berwirausaha. Pilih jalan yang lain ya. Oke, itu opini dari Mas Randa ya untuk segera memulai jika ada keinginan. Mungkin aku beropini yang berbeda deh. Soalnya kalau kita udah punya konsep dan sebagainya, cara memulai bisnis seperti apa, yang saya alami nih pribadi nih, ternyata nggak sesimpel itu. Tapi di tengah-tengah itu pasti ada guncangan yang lebih besar dari apa yang sudah mengunjang kita saat memulai. Mungkin kalau nggak siap secara mental, lalu keyakinan akan memilih hal tersebut, mungkin jangan deh kalau aku. Menurut Mas Randa, boleh nggak aku punya pemikiran seperti itu? Boleh aja. Negara kita itu demokratis kok. Kenapa? Ya terserah. Jadi gini, kalau saya ditanya memilih berwirausaha atau tidak, saya pilih berwirausaha. Apapun kendalanya, semua pekerjaan punya kendala.
Oke, mungkin di sini bukan cuma konsep kalau gitu yang harus dimiliki saat kita akan memulai berwirausaha gitu loh. Harus memiliki materi-materi atau pengetahuan tentang cara mempertahankan wirausaha tersebut. Soalnya gini bro, kita di awal udah mengeluarkan mungkin celengan kita atau tabungan kita untuk memodali hal yang akan kita lakukan yaitu berwirausaha. Oke, di situ kita puasa dulu dah kayak apa, kan banyak atau yang faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mungkin, kita udah beli barang nih, mau ngepasarin tapi ternyata belum laku. Ada salah satu faktor yang di situ setiap harinya kita juga butuh ngisi perut bro. Ya. Akhirnya kan hal tersebut yang mungkin akan mengguncang keyakinan tersebut. Oh berarti enak jadi pegawai ya bro, gak modal, kita berangkat kerja. Itulah yang namanya sawang sinawang. Oke. Ya. Di istilah orang Jawa itu kaya banget, termasuk salah satunya sawang sinawang. Kita itu kayak melihat jadi itu kayaknya enak ya. Situ melihat kita kayaknya enak ya. Jadi sebenarnya kan kita itu hanya saling melihat yang sebenarnya kita tidak tahu aslinya seperti apa kan. Dalamnya seperti apa Dalamnya gitu ya. seperti apa. Jadi kita fokus aja sama apa yang kita lakukan. Kalau sudah kita ragu, sekali lagi ya, saya katakan tidak usah memulai usaha. Ini jadi pegawai tadi. Ya. Baik, jadi pegawai juga baik. Iya sih emang kalau dari Mas Randa berwirausaha dan pegawai, plusnya berwirausaha apa, jadi pegawai apa? Masing-masing punya plus minus. Kalau berwirausaha plusnya adalah kita bisa mengatur waktu, mengatur manajemen perusahaan sesuai dengan kemauan kita. Jadi pegawai negeri atau pegawai swasta, BUMN atau apa, tentunya penghasilan kita setiap bulan terjamin. Sampai hari tua pun kadang kita masih terjamin. Kalau di usaha kan kita nggak dapat apa-apa. Ketika kita rugi yang nanggung kita sendiri. Kalau untung ya yang nanggung kita sendiri. Jadi semua kembali kepada pilihan dan kembali kepada passion kita masing-masing. Jadi yang saya tekankan di sini adalah usahakan kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kegemaran kita. Di situ akan kita menemukan sebuah pekerjaan yang dapat kita lakukan secara maksimal. Entah itu berwirausaha, entah itu menjadi pegawai. Oke, dari beberapa hal pekerjaan emang punya trigger tersendiri ya. Mungkin teman-teman yang berwirausaha nih harus punya trigger, setuju nggak? Trigger yang dimaksud gini, pemicu untuk kita harus mungkin hari ini harus ngapain. Ya. Kalau triggernya menjadi pegawai kan udah fix nih, ya, harus datang jam segini, pulang jam segini, hal yang perlu kita kerjakan sendiri. Itu. Tapi kalau berwirausaha kan kadang nggak ada tekanan, nggak ada bos dan sebagainya. Kalau mental atau semangat tadi itu luntur di tengah jalan, ya kita yang tergilas. Goyang kan? Iya. Semua tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita schedule-nya jelas, timeline-nya jelas, kemudian program-program perusahaan kita itu jelas, tentu yang kita dapatkan juga jelas, arahnya kemana jelas. Jadi berwirausaha itu mati uripe ning awake dhewe. Walaupun tanpa trigger bos, kalau kita udah yakin hal tersebut pasti bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Nah, kalau di pegawai negeri kan udah jelas itu deadline, kemudian tugas pokok dan fungsinya seperti apa, kita sudah tinggal jalan aja. Nggak masuk 1 bulan pun kalau memang itu mungkin izin atau sakit, pendapatan tetap dipecat. Saulan bro, izin saulan loh bro. Ya kan sini jelas cowok. Gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa hal yang udah disampaikan Mas Randa tadi, saya sedikit menyimpulkan atau punya insight baru nih bahwa yang pertama adalah mental kalian adalah berwirausaha atau menjadi pegawai yang di situ ada tekanan dari orang lain. Tekanan lah. Apa? Tugas yang sudah jelas dari atasan. Kalau tertekan yuk banyak tuh pegawai BUMN, pegawai negeri yang tidak tertekan. Tapi kan tetap ada aturan itu tadi yang menekan.
Iya, pasti. Jadi wirausaha pun juga Kucing. Jadi wirausaha pun kita juga harus menciptakan tekanan. Maksudnya tekanan itu dalam arti aturan yang untuk kita sendiri. Jadi arah perusahaan itu nanti kemana harus jelas. Harus jelas ya. Iya. Oke, itu mungkin ya sih ya. Yang paling mencolok adalah yang sebenarnya itu adalah pendapatan. Pendapatan pegawai swasta atau pegawai negeri itu pasti. Setiap bulannya segitu pasti. Kalau pengusaha itu nggak pasti dan nggak jelas. Kadang bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat. Mungkin trigger itu tadi ya. Ya. Kita harus menciptakan trigger tersendiri Sendiri. kalau mungkin cicilan yang diperbanyak supaya bisa bersemangat gitu ya. Iya nggak? Masih ada BRI Mandiri. Dibuat trigger itu bro. Iya, untuk Utang yang memacu. banyak yang sebanyak-banyaknya. Iya. Nanti Silakan. Terus nanti tukang apa itu jenis tukang nagih kok bro? Debt collector. Debt collector Iya. juga banyak juga kalau Iya. kita Pemacu kita itu. Akhirnya kita nggak jadi berwirausaha dong. Kita bekerja di bawah tekanan bank berarti. ya mungkin emang trigger semua orang beda-beda. Iya, tapi itu pilihan semuanya pilihan. Pilihan dan kita bisa menciptakan hal tersebut. Jadi kalau ditanya lagi, saya condong kemana? Saya condong ke wirausaha. Tapi pada dasarnya semua pekerjaan baik, entah pegawai atau berwirausaha semuanya baik. Yang tidak baik ketika kita tidak bekerja sama sekali. Oke. Ya, pena bro tapi kudu dibayar gak kerja sama. Iya, nganggur itu sebenarnya kalau ditelateni juga lumayan. Oke. Kayaknya udah cukup Mas Bro ya, udah panjang banget ini. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin sedikit yang saya simpulkan di sini, segeralah kalau mungkin untuk first graduate, segeralah mencari atau mengetahui kecenderungan kita ada di berwirausaha ataupun di pegawai. Ya. Mental disiapkan, bukan cuma hal yang harus disiapkan, materi hal yang harus dimiliki untuk membuka wirausaha, tapi mental untuk menghadapi halangan-halangan setelah kita memulai wirausaha harus dimiliki juga. Betul. Dan sekali lagi saya tekankan di sini saya tidak menggurui. Ya. Saya tidak mau bagaimana. Yang jelas kalau dikatakan sukses, saya belum sukses. Saya hanya menukil sedikit dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya alami, sehingga mungkin ada teman-teman yang bisa mengambil manfaatnya. Oke. Mungkin teman-teman punya teori lain bisa tulis di kolom komentar ya bro. Ya. Kami juga butuh dulu ya. Apa itu? Kami juga butuh Masukan. Artinya mungkin dari beberapa materi yang kita sampaikan tadi, ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami juga ingin belajar dari teman-teman yang Oke, biar menjadi forum sharing betul. yang saling bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih. Silakan di-share kalau video ini bermanfaat. Makasih Mas Bro atas ilmu yang udah disampaikan. Foto sih kayak thumbnail.